Halo semuanya, kenalin nama aku Rani. Aku mau bacain buku Rahasia Gis, karya Rintik Seduh dan Helodita. Shh, milik Gis, sangat rahasia. An, apakah itu kamu? Aku tahu kamu pasti terkejut. Atau mungkin sedikit cemas karena kamu ketahuan membaca buku rahasiaku secara terang-terangan. Tidak apa-apa. Buku ini bukan rahasia untukmu. Seperti yang pernah aku bilang, An, apa saja yang berhubungan denganku adalah untukmu. Kalau kamu membaca buku ini, berarti ada rencanaku yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuatu pasti sedang terjadi denganku. Entah apa itu, aku sendiri belum memikirkannya ketika menulis ini. Karena sejujurnya, buku ini juga rahasia untukmu. Tapi, bukan berarti bukan untukmu. Sudahlah, pasti kamu mengerti. Seharusnya, jika memang sesuai dengan rencanaku, maka kamu tidak akan pernah membaca buku ini. Kenapa? Karena aku sendirilah yang akan menceritakan apa saja yang ada di dalamnya langsung dari mulutku untuk kamu dengar. Aku tidak tahu seperti apa raut wajahmu ketika membaca ini. Karena kalau sesuai dengan rencanaku, akan muncul senyuman lebar di wajahmu ketika aku menceritakan isi dari buku ini. Tapi kalau kamu sendiri yang akan membacanya, aku takut kamu sedang dalam kondisi yang kurang baik. Entah sedih, marah, pokoknya seperti yang tidak kurencanakan. Karena kamu tahu, aku tidak mungkin merencanakan hal-hal yang bertujuan selain membuatmu bahagia, bukan? Tapi apapun alasan yang membuatmu pada akhirnya akan membaca buku ini sendirian, percayalah, ternyata ada rencana Tuhan yang lebih keren. Ternyata ada rencana Tuhan yang jauh lebih keren dari rencanaku. Sekarang, kamu bisa buka lembar berikutnya. Tolong jangan sambil makan es krim. Aku tidak mau ada tetesan es krim yang meleleh tumpah di salah satu kertas dalam buku ini. Mengerti, peri kecil? Aku sedang membayangkan kira-kira di mana kamu akan membaca buku ini sendirian. Baiklah, sulit memang kalau harus ditebak-tebak. Yang jelas, kamu pasti sedang membaca di tempat kesukaanmu. Dimanapun asalkan tidak bising dan sunyi, supaya yang terdengar hanya suara hati si peri kecil. Walaupun kamu mungkin membaca ini seorang diri, aku sudah sebisa mungkin untuk menulis sekaligus menemanimu. Aku akan buat sensasinya seperti aku sedang berada di sana juga membaca buku berdua. Seperti aku sedang berada di sana juga membaca buku ini berdua bersamamu. Ya? Keana Amanda. Peri kecil yang kulihat sedang ngedumel waktu itu di barisan paling belakang ketika ada acara pensi di sekolahnya. Aku datang sebagai alumni, sedangkan dia adalah murid kelas 2. Umurnya 14 tahun saat itu. An, ada beberapa bagian yang sengaja tidak aku beritahu dan kini tidak akan lagi jadi rahasia. Aku melihat anak laki-laki dengan menggunakan jas OSIS ketika itu. Aku panggil dia, lalu kutanya, "Siapa dia? Siapa namanya?" Anak laki-laki itu bilang, "Namanya Keana, Kak."
Kiana Amanda, katanya. Lalu dia pergi kembali pada kegiatannya. Iya, aku sudah tahu namamu sebelum kamu beritahu aku. Keren kan? Oh, namanya Kiana. Waktu itu aku bergumam seperti itu sebelum pada akhirnya menghampirimu. Aku kira kamu juga sedang menonton Bima, tapi ternyata kamu hanya sekadar menghormati permintaan teman-temanmu untuk ikut turun ke lapangan. Iya, peri kecil, aku memperhatikanmu sejak pertama kali kamu muncul di hadapanku ketika itu. Aku mendengar percakapanmu dengan teman-temanmu yang sangat rusuh. Aku tahu seberapa bencinya kamu dengan acara yang sangat mengganggu telingamu. Aku tahu, walaupun hanya dengan seragam yang kututup dengan hoodie berwarna hijau Tosca dan sepatu Converse yang lusuh, yang sudah kupakai 4 tahun lamanya, kuberanikan diri untuk menghampirimu, karena bingung harus bicara apa untuk pertama kali kepada seorang gadis, maka kuputuskan untuk mengeluarkan kalimat. Pasti nonton vokalisnya ya? Kenapa banyak banget yang naksir sama dia ya? Walaupun sebenarnya aku tahu sih kamu gak mungkin naksir Bima. Selera musiknya saja jauh sekali denganmu. Benar tidak? Ceritanya aku lanjutkan besok ya. Rebahkan dulu tubuhmu. Aku tahu kamu lelah, An. Aku benci sekali harus melihatmu capek. Jadi tolong dengar kata-kataku dan jangan berani untuk membantah atau kamu masih butuh es krim kan? Turuti kata-kataku, istirahatlah, siapkan dirimu untuk membaca buku ini esok hari. Aku percaya kamu tidak mungkin berani melanggar apa yang kuperintahkan.